Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Wati Moha dengan NIM 131424066. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul ini Hukum Islam dan Masalah Kontemporer Pajak Fikih Lingkungan. Nah, di yang pertama itu ada latar belakang. Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang komprehensif, bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Hukum Islam menyajikan serangkaian aturan untuk kebaikan fisik, intelektualisasi, emosional, dan spiritualitas manusia. Para ulama Islam telah merumuskan berbagai metode dalam memahami ajaran agama. Pajak adalah penyerahan pembayaran dari sektor swasta kepada negara berdasarkan undang-undang dan gunanya untuk biaya pengeluaran umumnya. Syariat Islam yang merupakan produk prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya dikemas dalam bentuk fikih diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap politik pembaharuan hukum di muka bumi dan mewarnai positif dalam setiap kali terjadi reformasi yuridis di negara-negara berpenduduk Islam atau negara Islam dan bahkan di negara non-muslim sekalipun. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana pajak perspektif hukum Islam, dan yang kedua itu ada bagaimana sistem fikih dan permasalahan kontemporer. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari tugas ini yaitu untuk mengetahui pajak dalam perspektif hukum Islam, dan yang kedua itu untuk mengetahui sistem fikih dan permasalahan kontemporer. Nah, selanjutnya ada pembahasan pajak dalam perspektif hukum Islam. Pajak menurut Rokman Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dengan tidak mendapat jasa timbal atau tegen prestati yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk membiayai public investment. Nah, Dejaja Diningrat, pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena satu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukum serta menurun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jenis imbalan balik secara langsung. Nah, yang kedua itu ada fikih permasalahan kontemporer. Yang pertama itu adalah periodisasi perkembangan fikih. Periode Rasulullah SAW berkembang fikih. Periode ini bermula dari turunnya wahyu dan berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-11 yang berlangsung selama 22 tahun. Beberapa bulan sejak dari tahun 13 sebelum Hijriah sampai dengan tahun 11 Hijriah atau tahun 611 Masehi sampai dengan 632 Masehi, adanya penugasan Rasulullah kepada sahabat ke sesuatu tempat tertentu, seperti pada kasus Mu'adz ibn Jabal. Perkembangan fikih periode ini tidak telah jelas mengingat kompetensi absolut. Pembinaan hukum Islam berada di tangan Rasulullah. Yang pertama itu ada periode Rasulullah SAW, yang kedua itu ada periode pembentukan madhab fikih, dan yang ketiga itu ada periode kemujudan. Nah, yang kedua itu ada tantangan fikih klasik. Melihat referensi fikih zaman klasik dan antisipasi tantangan fikih pada masa kontemporer, banyak resistensi dalam interfikih itu sendiri untuk selalu eksis menjawab tantangan zaman. Modernisasi yang berkiblatan ke barat pada gilirannya telah menjungkir-balikan budaya timur termasuk di bidang fikih. Realitas lainnya adalah tantangan demi tantangan harus dihadapi oleh fikih, mulai dari banyak orang telah mengabaikannya karena dipengaruhi oleh doktrin dan ajaran-ajaran
kapitalisme dan sekulerisme yang sangat mengakar pada pemikiran umat Islam saat ini. Mereka pun beranggapan bahwa fikih sudah tidak relevan lagi. Fikih klasik yang teosentris, aliran yang berpegang kepada teks-teks syariat secara berlaku, tidak bisa menjawab permasalahan hukum yang timbul tengah masyarakat dan terkesan pasif, kuno, konservatif, dan realistis. Nah, salah satu cara efektif lainnya dalam berijtihad merespon permasalahan kontemporer adalah dengan melakukan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Contoh kasus masih segar diingatan beberapa tahun lalu adalah dalam rangka memberikan keputusan hukum boleh atau tidaknya operasi face off pada kasus Nurhalis di Surabaya yang disiram air keras. Nah, selanjutnya itu dan yang terakhir ada kesimpulan. Pajak adalah iuran yang wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dan berbagai program sosial lainnya. Fikih kontemporer adalah hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian right now, sedang menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan Sunnah dan jurisprudensi ulama terdahulu serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Nah, hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.